Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dinamika politik Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, absen 16. Pertama ada Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok merupakan landasan awal kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Adanya deklarasi ini dianggap sebagai awal berdirinya ASEAN. Terdapat 5 negara ASEAN yang turut menandatangani deklarasi Bangkok ini. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, menjamin adanya perdamaian dan lalu pembangunan nasional, serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya. Deklarasi Bangkok adalah sebuah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, terdapat 7 poin isi deklarasi Bangkok yang juga dikenal sebagai tujuan ASEAN. Deklarasi ini juga menjadi awal dari berdirinya organisasi ASEAN, yaitu Organisasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Tak heran jika deklarasi ini juga sering disebut sebagai Deklarasi ASEAN. Tokoh Deklarasi Bangkok, terdapat 5 negara yang turut serta dalam Deklarasi Bangkok yang diwakili oleh 5 tokoh perwakilan. 5 negara yang turut serta dalam pertemuan di Bangkok ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Indonesia diwakili oleh ada berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Deklarasi ini juga menyetujui didirikannya ASEAN, yaitu perkumpulan organisasi antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pada awal deklarasi terdapat 5 anggota yang menjadi negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Setelah itu beberapa negara lain bergabung bersama ASEAN. Misalnya seperti negara Brunei Darussalam bergabung tahun 1984, Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung tahun 1997 dan juga Kamboja bergabung tahun 1999. Pembentukan ASEAN sangat didasari atas keinginan kerjasama, terutama dalam bidang ekonomi. ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Adanya deklarasi ASEAN di Bangkok juga menjadi awal kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat penandatanganan Deklarasi Bangkok. Berikut nama perwakilan negara yang kini dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik, Menteri Luar Negeri negara Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga ada S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat ada Narkiso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima ada Tanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Isi deklarasi Bangkok. 7 poin berikut juga dikenal sebagai tujuan berdirinya ASEAN pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, ada meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah, yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat menjadi PPP, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Partai yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI,
yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang terakhir ada golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru ini untuk memilih anggota DPR atau MPR dan DPRD. Pemilihan presiden dilakukan dengan sistem perwakilan di parlemen. Yang pertama ada pemilu 1971. Pemilu ini merupakan pemilu pertama pasca Orde Baru muncul, menggantikan demokrasi terpimpin. Seharusnya pemilu dilaksanakan pada tahun 1968. Dikarenakan berbagai alasan, akhirnya ditunda. Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955, di mana para pejabat negara termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai peserta pemilu dapat ikut menjadi calon partai secara formal. Organisasi politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR atau DPRD. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 anggota DPR, di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu, yaitu Partai Golongan Karya 236 kursi, Partai Nahdlatul Ulama 58 kursi, Partai Muslim Indonesia 24 kursi, Partai Nasional Indonesia 20 kursi, Partai Kristen Indonesia 7 kursi, Partai Katolik 3 kursi, Partai Islam Perti 2 kursi, Partai Murba dan Partai IPKI tak 1 kursi pun. Yang selanjutnya ada pemilu 1977. Sebelum dilaksanakan pemilu 1977, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik, yaitu PPP dan PDI, serta Golkar. Pemungutan suara pemilu 1977 dilakukan pada tanggal 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam pemilu 1971. Yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93%. Hasil dari pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP, dan 29 kursi untuk PDI. Selanjutnya ada pemilu 1982. Pelaksanaan pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982, hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh, tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan, Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi, sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi. Lalu selanjutnya ada pemilu 1987. Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari pemilu 1987 adalah PPP memperoleh 61 kursi, mengalami pengurangan menjadi 33 kursi dibanding dengan pemilu 1982. Hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam atau pemerintahan mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila, dan diubahnya lambang partai dari Ka'bah menjadi bintang. Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi, sehingga menjadi 299 kursi. PDI memperoleh kenaikan 40 kursi, karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil Kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri
Suparjo Rustam. Pemilu 1992. Hasil pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengejutkan banyak orang. Sebab perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan pemilu 1987. Kalau pada pemilu 1987, perolehan suaranya mencapai 73,16%, pada pemilu 1992 turun menjadi 68,10% atau mengalami penurunan hingga 5,06%. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat dari perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282 atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya. P3 juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan satu kursi dari 61 pada pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada pemilu 1992 ini. Yang berhasil menaikkan perolehan kursi dan suara di berbagai daerah adalah PDI. Pada pemilu 1992 ini, PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibanding pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursi di DPR RI. Pemilu 1997. Pemilu ke-6 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya, Golkar memperoleh suara mayoritas. Perolehan suara mencapai 74,51% dengan perolehan kursi 325. P3 mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43% dengan perolehan kursi 27 kursi. PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Sujardi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Walaupun pemilu itu berlangsung secara tertib dan dicuai oleh asas luber, kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu, yaitu Golkar, yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah di mana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode pemilihan. Selain itu, setiap pertanggungjawaban, rancangan undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan. Hasilnya, pemilu pada masa Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan P3 dan PDI hanya pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Integrasi Timor Timur. Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mencatat proses integrasi tim-tim didahului oleh rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru dan disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintahan Amerika Serikat. Sejarah kolonisasi di Timor Timur bisa ditarik sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu orang-orang Portugis kerap singgah untuk berdagang. Namun tak lama kemudian, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau seluas 30.777 km persegi. Memasuki pertengahan abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timor Timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat pulau Timor Timur kepada Belanda. Oleh karena itu, wilayah Timor Timur atau pulau bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Berbeda dengan pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Riwayat Timor Timur. Kemenangan Jepang atas Belanda pada 1942 mengubah situasi di Timor. Selain mengambil alih wilayah Hindia Belanda, pasukan militer dari Nippon juga merebut Timor Timur. Namun setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Portugal kembali menduduki kawasan itu. Pada 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergejolaknya politik di Portugal. Ronald H. Chilcote dalam pembahasan nasional menentang imperialisme yang menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir yang dimotori Movimento das Forças Armadas atau pergerakan tentara darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal
yaitu Marcelo Saerano. Selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya, termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Guinea Portugis di Afrika, hingga Timor Timur di Nusantara. Setelah revolusi anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi 3 faksi, yakni Partai União Democrata Timorense, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, dan Asociação Popular Democracia de Timor. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal. Fretilin menghendaki kemerdekaan, sedangkan APODT ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Namun, popularitas APODT kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia. Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu Gerald Rutherford Jr. Terkait hal tersebut, tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger diterima Soeharto di Jakarta. Terungkap dalam CG Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste Volume 5. Sehari setelah pertemuan itu, dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kala itu, sedangkan berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh Amerika Serikat melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai motornya. Setelah mendengar situasi terkini di Timor Timur, pemerintah AS tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Kelak dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di situ terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur. Selain itu, dikutip dan Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90% senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut. Kissinger sempat mengemukakan dalihnya, termasuk menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah invasi atau operasi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Sebelum Operasi Seroja, pemerintah RI sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di Dili. Rosian Anwar dalam Sejarah Kecil Petiti Histoire Indonesia Volume 1 menuliskan Operasi Komodo dipimpin oleh Ali Murtopo dan bertujuan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timor Timur. Itulah yang menjadi alasan pemerintah RI dan AS melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Terlebih tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor-Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang disebut menjadi bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. 3 hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur, Bacau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Setelah Soeharto dan Orde Baru runtuh, diadakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste.